Oke, selamat datang kembali di The Deep Dive. Hari ini kita punya satu materi yang menarik banget dari Anda. Sebuah naskah renungan malam singkat, dasarnya dari Roma 12 ayat 1 tentang ibadah yang sejati. Coba deh kalau Anda dengar kata ibadah, apa sih yang biasanya langsung kepikiran? Mungkin kebaktian hari Minggu, ya, angkat tangan menyanyi, suasana yang khusyuk di dalam gereja. Nah, naskah yang kita bedah hari ini ngajak kita buat membongkar total pemahaman itu. Benar sekali. Naskah ini langsung menantang kita. Gagasannya itu ibadah sejati itu bukan soal aktivitas mingguan, tapi sebuah kutipannya gaya hidup penyerahan total setiap hari. Nah, di sini nih bagian yang bikin saya berhenti sejenak. Sumber ini kan ngasih contoh-contoh kayak ketika Anda bekerja dengan jujur, mengasihi keluarga dengan tulus, terus menjaga kekudusan di tengah kesibukan. Sejujurnya, ini kedengarannya kayak nasihat moral yang sering kita dengar kan? Apa sih yang bikin ini lebih dari sekedar jadilah orang baik? Nah, disitulah kuncinya. Kalau cuma itu, ini cuma jadi buku motivasi biasa aja. Tapi sumber ini mengikat semua tindakan itu pada satu konsep, yaitu persembahan atau penyerahan. Jadi bukan lagi soal apa yang Anda lakukan, tapi untuk siapa Anda melakukannya. Bekerja dengan jujur itu bukan lagi cuma demi reputasi atau katakanlah bonus, tapi sebagai sebuah persembahan. Itu mengubah total perspektifnya kan? Tiba-tiba meja kantor Anda bisa jadi altar. Meja kantor jadi altar. Wah, itu gambaran yang kuat banget ya. Dan ini kayaknya nyambung langsung ke poin berikutnya dari naskah ini, yang bicara soal meruntuhkan pemisahan antara hidup sakral dan sekuler. Rasanya kita semua sering banget kejebak di situ kan? Tentu saja. Ini kayak kita punya seragam spiritual gitu, yang cuma kita pakai di hari Minggu. Begitu kebaktian selesai, kita pulang, seragamnya digantung, terus kita ganti dengan pakaian biasa untuk sisa minggu itu. Nah, naskah ini bilang, nggak ada itu 2 set pakaian. Yang ada hanya 1, dan kita memakainya 24/7. Itulah yang dimaksud dengan meruntuhkan dikotomi sakral dan sekuler itu. Setiap momen adalah sakral, setiap tempat adalah ruang ibadah. Dan penggunaan kata liturgi dalam naskah ini tiba-tiba jadi sangat masuk akal. Di sana kan tertulis seluruh hidup Anda bukan hanya hari Minggu adalah sebuah liturgi penyembahan. Padahal liturgi itu biasanya kita asosiasikan dengan sesuatu yang sangat terstruktur, ya, sakral dan dilakukan di dalam gedung gereja. Tepat. Menggunakan kata liturgi untuk menggambarkan aktivitas harian itu sebuah klaim yang luar biasa radikal. Itu artinya rutinitas Anda, dari mulai membalas email, ganti popok anak, sampai antre di bank, semua itu bisa memiliki ritme dan tujuan yang sama sakralnya dengan tata ibadah di hari Minggu. Ini sebuah redefinisi total tentang di mana hadirat Tuhan bisa ditemukan, bukan hanya di tempat kudus, tapi di tengah-tengah kekacauan dan kesibukan hidup Anda. Wow. Ini membawa kita ke pertanyaan reflektif yang diajukan sumber ini. Dan ini benar-benar menusuk sih. Mari kita evaluasi hari ini. Apakah aktivitas Anda di kantor atau di rumah tadi sudah menjadi dupa yang harum bagi Tuhan? Ini bukan lagi pertanyaan tentang seberapa sering Anda ke gereja, tapi tentang bagaimana Anda menjalani 15 menit terakhir Anda. Betul. Jadi kalau kita tarik benang merahnya ya, takeaway terbesar dari renungan singkat ini adalah pergeseran paradigma. Dari melihat ibadah sebagai sesuatu yang Anda lakukan di waktu dan tempat tertentu, menjadi sesuatu yang Anda jalani di setiap hembusan nafas. Kehidupan sehari-hari Anda adalah panggung ibadah yang sesungguhnya. Itulah mengapa bagian doa di akhir naskah ini begitu menyentuh. Tuhan, terima kasih karena Engkau menerima keseharian hamba sebagai ibadah. Ada kelegaan di sana kan? Jadi sebagai penutup, naskah ini kan banyak fokus pada tindakan-tindakan positif ya, kejujuran, kasih, kekudusan. Tapi ini memunculkan satu pemikiran lanjutan untuk Anda renungkan. Jika seluruh hidup adalah sebuah liturgi, gimana kita memaknai momen-momen yang tidak heroik, momen kegagalan, frustrasi, atau bahkan kebosanan saat rapat. Bagaimana semua itu bisa tetap menjadi bagian dari liturgi penyembahan kita? Mungkin disitulah letak penyerahan yang paling sejati. Sebuah pertanyaan yang penting untuk dibawa pulang. Mari kita tutup dengan kalimat berkat dari naskah Anda. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.